Allahu Allahu Allahu. Baik, langsung saja pada waktu kita berpisah 15 maksimal 20 menit ke depan, dan kita ingatkan kepada kita semua yang hadir, nanti paling lambat setelah sholat zuhur, habis kita sholat zuhur, habis kita isoma, maka nanti kita akan melaksanakan sidang pleno penting untuk membahas rekomendasi dan kesepakatan yang nanti itu akan kita sampaikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pada pemerintah, baik kepada TNI itu sendiri, maupun kepada ormas Islam maupun pihak-pihak terkait lainnya. Baik, ya, materi saya pada hari ini tadinya tentang membangkitkan gairah dan marwah politik umat Islam Kota Dumai untuk pilkada tahun 2020. Ya, insyaallah pada 9 Desember tahun 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak se-Indonesia dengan jumlah 270 daerah di dalamnya termasuk provinsi yang akan dilaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember pada tahun ini. Baik, ya, saya poin-poinnya saja, kawan-kawan sudah mendapat itu, ya kan? Dan ini juga sudah saya tulis di Facebook saya. Ya kan? Nanti insyaallah 2 hari 3 hari depan nanti akan bisa saya baru tentang MUI itu sebagai payung umat dan ya kan? 2 hari 3 hari depan. Baik, ya. Benang merah, ya. Dari materi yang saya sampaikan ini, ya kan, di antaranya menjadi catatan besar bagi kita bahwa, ya, banyak di antara kita yang beranggapan bahwasanya politik itu kotor. Ya. Banyak kita beranggapan bahwasanya politik itu keji, politik itu biadab, politik itu najis dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita memahami secara seksama, politik itu keadilan akan bisa ditegakkan. Dengan politik itu, kesejahteraan masyarakat akan bisa kita wujud. Maka, ya, kalau kita berbicara Islam itu tidak hanya agama yang mengatur ritual rutinitas ibadah umat Islam itu sendiri. Akan tetapi Islam juga mengajar, ya, memberikan pedoman kepada umat Islam dari berbagai macam aspek, baik itu aspek sosial, aspek ekonominya, aspek politiknya, ya, aspek peradabannya, dan aspek-aspek lainnya. Maka, ya, dengan berpolitik, ya, itu merupakan landasan bagi kita munculnya gerakan Islam dari 2 arah. Ya. Jadi politik itu, berpolitik itu sebagai landasan munculnya gerakan Islam dari 2 arah. Apa 2 arah gerakan Islam tersebut? Pertama itu adalah arah atau aspek kulturalnya. Ya kan? Nah, apa ini maksudnya aspek kultural? Aspek kultural ini itu lebih fokus daripada dakwah. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari video ke video, dari mimbar ke mimbar. Siapa tugasnya? Para ulama, para ustaz, para mubalik. Maka apa pula dari para ulama, ustaz, mubalik di situ? Ya kan? Pada aspek kultural, dia harus menyampaikan, memberikan edukasi politik yang cerdas kepada umat Islam. Bahwasanya umat Islam itu tidak boleh buta dan tidak boleh tahu dengan politik. Ya, karena sudah saya sampaikan di awal tadi, ya kan, dengan politik itu keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Itu dari aspek kulturalnya. Kemudian dari aspek struktural, ya, nih, kalau kita berbicara aspek struktural itu lebih berbicara pada aspek pada tataran parlementer. Ya, maka bisa mempengaruhi, ya, dibuatnya, direvisinya, ya kan, kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang tidak berpihak dengan kepentingan umat. Ya, apa maksudnya? Ya, saudara pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, misalnya, ya, tadi sudah disinggung, isu yang jadi viral di Indonesia ini adalah berkaitan masalah RUU, ya kan, RUU haluan ideologi Pancasila. Ya kan, sebenarnya, ya, RUU ini yang menolak itu adalah
saudara-saudari kita yang ada di parlemen, yang notabene adalah umat Islam. Tapi amat sangat mewariskan yang menolak itu bukan mereka, ya kan? Tapi yang menolak itu secara tegas muncul daripada Majelis Ulama Indonesia. Jadi secara tegas mengatakan MUI itu harus ditolak dan bertentangan dengan nilai ideologi Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pertama kali itu muncul daripada Majelis Ulama Indonesia. Maka kalau kita bicara dalam istilah ilmu fikih, usul fikih itu ada disebut dengan tahsilul hasil, ya kan? Apa itu tahsilul hasil? Ya, kita ingin membuat kebijakan yang baru, ya, tetapi kebijakan yang baru itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka dalam kaidah usul fikih itu tadi disebutkan al-muhafazatu 'ala al-qarin as-salih wal akhdhu bil jadid al-asl. Kalau kita membuat suatu kebijakan yang baru, jangan sampai kebijakan yang lama itu yang masih bagus kita tinggalkan, ternyata kebijakan baru itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ini fakta yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya, itu salah satu contoh. Maka, ya, kalau konteks kita bicara Kota Dumai apa misalnya? Ya, kalau di Dumai ada peraturan-peraturan daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan, ya kita punya kewajiban, kita mempunyai peran dan mempunyai tugas, ya kan, supaya kebijakan itu tidak diterapkan. Apalagi kebijakan itu dalam tanda kutip ya tidak pro kepada rakyat. Dan tidak ada masalah. Kalau seandainya di Kota Dumai ini, ya, anggota dewannya membuat peraturan daerah yang berpihak kepada rakyat. Apa contohnya? Ya kan? Contoh yang sampai sekarang ini mungkin belum terpikirkan oleh saudara-saudara kita di anggota dewan, membuat peraturan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Fokusnya apa? Mohon maaf. Dumai itu mayoritas agama Islam. Dumai ini adalah penduduknya mayoritas orang Melayu. Itulah. Melayu itu identik dengan Islam. Ternyata apa? Fakta yang terjadi. Ya, setiap kali pergantian yang namanya pimpinan pucuk Forkopimda, ya kan? Pergantian pucuk Forkopimda, ternyata Dumai ini banyak diisi, ya kan? Oleh ya pimpinan pucuk Forkopimda yang bukan umat Islam Muslim, ya kan? Nah, maka sebetulnya itu harus didesain dalam bentuk peraturan daerah, ya kan? Karena itu kearifan lokal. Ya kan, kita mayoritas orang Melayu identik dengan Islam, masa yang namanya pucuk pimpinan Forkopimda itu adalah orang yang notabene bukan agama Islam. Maka ini penting, ya kan? Makanya kita mengundang anggota DPRD Kota Dumai ternyata tidak hadir. Ya, mungkin beliau punya pekerjaan ataupun aktivitas yang lain. Ya. Kemudian, ya, yang perlu kita sampaikan juga, ya, Dumai khususnya kemarin saya mendapatkan informasi dari Disdukcapil. Ini berkaitan tentang suara umat Islam untuk 2024, pemilu 2024. Ternyata informasi yang saya dapat, penduduk Kota Dumai ini sudah mencapai 300.000 jiwa. Ya, ini dicermati. Informasi yang saya dapat. Kalau seandainya benar informasi dari Disdukcapil ini penduduk kita ini sudah 300.000 jiwa, maka ini perlu ditelusuri. Siapa yang punya wewenang untuk menelusurinya? Itu adalah pemerintah dan juga legislator. Di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, nomor 7 tahun 2017 dikatakan, karena jumlah penduduk di suatu daerah itu akan berpengaruh terhadap jumlah kursi yang ada di DPRD. Ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dikatakan, bila mana suatu penduduk itu jumlah penduduknya ya sudah mencapai lebih daripada 300 lebih sampai dengan 400, maka ya komposisi kursi di DPRD itu berjumlah 35 kursi. Ya, maka kalaulah memang benar jumlah penduduk Kota Dumai ini sudah mencapai lebih daripada 300.000, ya, meskipun lebihnya mungkin 10, meskipun lebihnya 30, maka efektifnya untuk tahun 2024 pemilu yang akan datang, jumlah kursi di DPRD Kota Dumai bertambah menjadi 5. Ini amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ya, tuh baik, ya kan? Itu yang berkaitan dengan kultural, itu juga berkaitan dengan struktural, ya. Kemudian, ya, berkaitan
Kalau kita berbicara tentang Islam, karena Islam juga berbicara tentang politik, politik juga harus dilandaskan dengan nilai-nilai Islam, ya, maka kita tidak lepas juga berbicara tentang kepemimpinan. Karena Islam sudah mengajarkan kepada kita jauh-jauh hari bagaimana cara menjadi pemimpin dan bagaimana cara kita memilih pemimpin. Maka ada dua hakikat sebenarnya, ya, ada dua hakikat yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pertama adalah, ya, kepemimpinan itu bukan saja kontrak sosial antara pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi kepemimpinan itu adalah perjanjian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepemimpinan itu berkaitan juga atau identik dengan jabatan dan kekuasaan. Jabatan kekuasaan itu tidak boleh diminta. Jabatan kekuasaan itu tidak boleh diperjualbelikan. Jabatan kekuasaan itu apalagi direbutkan, itu tidak diperbolehkan. Apa buktinya? Ya kan, buktinya sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari, ketika dia meminta jabatan kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Kau tak bisa menjadi pemimpin karena kau lemah. Ya, tetapi ingat, itu bukan harga mati. Ya, para ulama sepakat bahwa jabatan itu, kekuasaan itu boleh kita minta dengan syarat ketentuan pertama. Kita lihai dan kita pintar, kita jago, ya, dan kita mempunyai tingkat, punya azab, punya keinginan untuk merubah sistem yang ada di dalamnya itu yang mungkin selama ini menurut kita hancur, yang menurut kita mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan orang banyak. Maka boleh jabatan itu kita minta. Apa buktinya? Ya, di dalam surah Yusuf juga dikatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Ketika Nabi Yusuf meminta jabatan kepada penguasa Mesir, apa dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam? Wahai penguasa Mesir, berikan jabatanku ala khazainil ardh. Apa itu ala khazainil ardh? Ya kan? Jabatan bendahara Mesir. Pada saat itu Mesir lagi dilanda dengan musibah apa namanya, paceklik. Ya, maka Yusuf meminta kepada bendahara Mesir supaya dia dijadikan bendahara. Ya kan? Ini hafizun alim, sesungguhnya aku ini takut yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Itu satu dasarnya. Ya. Yang kedua, jabatan itu boleh kita minta. Ya. Apa dasarnya? Hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Abil As. Dia meminta kepada Nabi, wahai Rasul, tolong jadikan saya ini pemimpin buat kaumku. Ini kata Utsman bin Abil As, wahai Rasul, jadikan aku ini pemimpin buat kaumku. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kau adalah pemimpin buat kaum kamu. Ya, itu dasarnya. Selama kita punya etikat baik, kita punya kepintaran, kita punya niat untuk merubah sistem agar lebih baik lagi, maka jabatan itu boleh kita minta. Ya kan? Tapi kalau kita udah bodoh lagi, udah tak tahu apa-apa, kita minta jabatan, kita memilih jabatan, kekuasaan dan sebagainya, itu sudah menyimpang daripada nilai Islam. Itu. Kemudian yang berikutnya, ya kan, kepemimpinan itu juga menuntut keadilan. Ya kan? Apa maksudnya? Ya kan? Ya, ini. Adil itu lawan daripada penindasan, penganiayaan, ya kan? Itu adil, ya. Tapi lebih fokus, ya kan? Keadilan yang diharapkan itu apa? Keadilan yang diharapkan itu seorang pemimpin dia menyelesaikan suatu perkara secara adil terhadap dua pihak yang bertikai. Itu yang namanya keadilan, ya kan? Dan ini susah untuk kita dapat. Apa yang dikatakan oleh Nabi pada zaman dulu berkaitan dengan keadilan itu terbukti pada saat sekarang, ya kan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, apa namanya itu? Bila mana, ya kan? Ya, bila mana? Iza syaraqa syarif, ya kan? Iza syaraqa syarif, ya kan? Tarakuhu wa iza syaraqa dha'if yuqamu alaihi al-haq. Bila mana yang mencuri itu orang yang berkuasa, banyak uangnya, maka keadilan itu tidak ditegakkan. Tetapi bila mana yang mencuri itu, ya kan, itu adalah orang yang lemah, ya kan, yuqamu alaihi bil haq, maka keadilan itu akan ditegakkan.
Ya kan? Nah, ini apa yang dikatakan oleh Nabi pada zaman dulu dan itu terbukti pada zaman sekarang. Ini berkaitan dengan keadilan. Maka keadilan itu penting, ya kan? Jangan sampai keadilan itu tidak ditegakkan, karena kalau keadilan itu tidak ditegakkan efeknya sangat luar biasa. Salah satunya terjadilah yang namanya pertikaian, terorisme dan lain-lain sebagainya. Ini yaitu kepemimpinan. Maka ada ada lima kriteria, ya kan? Bagaimana kita memilih, ya kan? Memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan amanah daripada Al-Quran dan hadis, dan juga sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan Islam. Yang pertama adalah Islam, itu wajib. Kita umat Islam, kita di rumah ini mayoritas umat Islam, maka wajib hukumnya kita memilih calon pemimpin kita yang beragama Islam. Itu wajib hukumnya. Ya kan? Boleh umat Islam itu memilih pemimpin yang non-muslim, tapi dengan syarat bila mana suatu daerah itu mayoritas beragama non-muslim. Ya, boleh. Tapi kalau mayoritas itu beragama Islam, maka wajib. Contoh, kasus di Bali. Bali mayoritas itu non-muslim, di Papua itu non-muslim, di Irian non-muslim. Maka umat Islam boleh memilih pemimpin non-muslim. Kalau memang tak ada lagi umat Islam di sini jadi pemimpin, maka boleh. Ya kan? Yang kedua adalah jujur. Jujur ini ya kesesuaian antara niat, kemudian janji, ucapan dan juga perbuatan. Jadi kalau sudah terpilih menjadi pemimpin, maka dia wajib untuk menunaikan janji-janji politiknya semasa dia kampanye. Ya. Cuma sayangnya ya kan, tidak ada sanksi di negara Indonesia ini kalau orang yang berbohong pada saat kampanye itu dipenjara. Tak ada. Cuma sanksi dicap sebagai orang munafik, ya itu sudah Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang berjanji tetapi berbohong. Nah, ini salah satu. Bukan ada kita baca peraturan tapi nggak mau diterapkan. Ya, seperti itulah. Itu ada bahwa seperti itu ada. Ya. Yang ketiga, bisa dipercaya di sini tentu amanah dia. Ketika dia menjadi pemimpin, dia wajib mengurus kepentingan rakyatnya. Pemimpin itu, ya kan? Pemimpin itu tidak boleh dia mengeluh. Pemimpin itu tidak boleh dia berkeluh kesah. Kalau pemimpin itu banyak mengeluh, pada siapa lagi masyarakat akan mengeluh. Kemudian dia berbuat cerdas. Ini penting. Calon pemimpin itu, seorang pemimpin itu tidak hanya mengandalkan saleh pribadi dan saleh sosial saja, ya kan? Tetapi apa? Tetapi juga dia harus mengedepankan kecerdasan, ya kan? Harus mengedepankan kecerdasan. Dengan kecerdasan yang dia punya itu, dia akan bisa menyelamatkan orang banyak. Dengan kecerdasan yang dia punya itu, maka bisa menguntungkan bukan dirinya sendiri tapi orang banyak. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia mengatakan dia memilihkan tawaran kepada sahabat-sahabatnya, bila mana ada dua calon pemimpin, dua pemimpin ini dalam kondisi situasi darurat, dua pemimpin, satu soleh tapi bodoh dia, yang satu itu cerdas tapi fasik. Nah, ini ditawarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam situasi kondisi darurat ada dua calon pemimpin, satu saleh kemudian bodoh, yang satu lagi cerdas tapi dia fasik. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, pilihlah calon pemimpin, ya, pilihlah calon pemimpin yang cerdas meskipun dia fasik, ya, daripada memilih pemimpin yang bodoh tapi dia salah. Kenapa? Karena kesolehan dia itu hanya menguntungkan bagi dirinya, tetapi kebodohannya itu menyengsarakan orang banyak. Ya, kefasikannya merugikan bagi dirinya, tetapi kecerdasannya itu menguntungkan bagi orang banyak. Jadi ini. Kemudian berikutnya, yang kelima, ya, komunikatif ini ya ya aspiratif, ya, menerima masukan dan lain sebagainya. Maka yang terakhir, ini penting, ya kan? Yang terakhir saya ingatkan tanggal 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pilkada. Maka pesan kita nih, kita dari ormas Islam, ulama-ulama, ustaz-ustaz memberikan pesan kepada masyarakat, jangan sampai kita golput.
Ya, karena pada tanggal 26 Januari 2009, 26 Januari 2009 di Padang Panjang ijma ulama sudah dikeluarkan yang berkaitan tentang tentang apa itu? Ya kan? Apa namanya itu memberikan suara dalam pemilihan umum. Jadi syaratnya apa? Syarat jadi pemimpin itu sesuai dengan fatwa MUI yang saya tulis itu, ya. Islam, beriman, bertakwa, sidik, amanah, patuh, tauhid. Ya. Kalau ada pemimpin itu semuanya, maka wajib kita pilih. Tapi kalau misalnya kita tidak memilih, kan, atau ada yang baik tak kita pilih, maka pilihan kita itu hukumnya adalah haram. Maka Yusuf Qaradawi terakhir, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa ini sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ya, bagaimana supaya kita memilih pemimpin secara bijaksana. Apalagi kalau kita yang mengalami traumatik pada situasi kondisi pada masa lalu, mungkin setiap tahun pergantian pemimpin, tapi seperti ini saja. Maka Yusuf Qaradawi memberikan tuntunan, bila mana pemimpin itu semua baik, maka pilihlah pemimpin yang paling baik. Bila mana ada pemimpin yang baik dan ada pemimpin yang tidak baik, maka pilihlah pemimpin yang baik. Bila mana pemimpin itu semuanya menurut kita tidak baik, jelek semuanya, maka pilihlah pemimpin yang mana kejelekannya itu lebih sedikit dibandingkan pemimpin-pemimpin yang lain yang kejelekannya itu lebih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu